Jalan Nasional Kerinci menuju Provinsi Sumatera Barat. Dampak banjir, ratusan rumah warga di Kota Sungai Penuh tertimbun material lumpur. Dinas Sosial Kota Jambi ajak masyarakat mencegah berkembangnya eksploitasi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini, edisi Rabu, 12 Juni 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karen Utari. Dan saya, Alhim Niraihan. Inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Mengawali Jambi Hari Ini, Saudara, tingginya intensitas hujan mengakibatkan jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Kerinci dengan Provinsi Sumatera Barat kembali mengalami longsor pada Rabu dini hari. Akibatnya jalur tersebut lumpuh total dan tidak dapat dilalui kendaraan. Bencana longsor kembali terjadi di jalan nasional yang berada di perbatasan Desa Lubuk Nagodang dengan Kelurahan Siulak Deras pada Rabu dini hari. Material longsor menutupi badan jalan membuat kendaraan tidak bisa melintas dan menyebabkan kemacetan panjang. Bahkan kendaraan roda 4 dari arah Sumatera Barat menuju Kota Sungai Penuh sudah antri sejak dini hari hingga siang hari. Camat Gunung Kerinci Rifdi mengatakan, longsor kembali terjadi di jalan nasional pada jam 3 dini hari tadi. Pihaknya juga telah menghubungi Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN agar segera melakukan pembersihan sehingga aktivitas warga bisa kembali lancar. Saya dapat informasi malam tadi sekitar jam 3 pagi jadi longsor lagi ya di daerah perbatasan Sulat Deras dengan Nagodang. Jadi pagi tadi kami telah menghubungi dari pihak BPJN Jalan Nasional Pak Bidun untuk memberitahukan kepada operator untuk segera membersihkan longsor ini. Ya, alhamdulillah sekarang dalam perjalanan menuju ke lokasi alat beratnya untuk melakukan pembersihan longsor ini. Sebelumnya longsor juga sudah terjadi pada Selasa sore yang mengakibatkan sebuah mobil minibus milik pemerintah Sumatera Barat terperosok dalam kubangan lumpur. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Satu unit mobil minibus milik pemerintah Kabupaten Sumatera Barat terjebak longsor di Jalan Nasional Kerinci, Sumatera Barat, tepatnya di Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci. Curah hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah Kabupaten Kerinci mengakibatkan terjadinya longsor di Jalan Lintas Kerinci, Sumatera Barat via Kayu Aro, tepatnya di Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Material longsor berupa lumpur dan pasir menutupi jalan dan menyebabkan jalur tersebut tidak bisa dilalui kendaraan. Bahkan longsor juga menyebabkan satu unit mobil minibus milik pemerintah Sumatera Barat terperosok dan terjebak di tengah kubangan longsor. Dibantu 2 unit alat berat dari Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, petugas berhasil mengevakuasi satu unit mobil minibus yang terperosok ke dalam kubangan longsor tersebut. Terkait masalah longsor di jalan nasional yang menghubungkan Desa Lubuk Nagodang dengan Kelurahan Siulak Deras, karena curah hujan terlalu tinggi, kejadian longsor terjadi pada jam 16.00 WIB mengakibatkan arus lalu lintas yang menghubungkan Kecamatan Kelurahan Siulak Deras tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 atau roda 4. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun longsor menyebabkan kemacetan panjang di lokasi hingga 1 km. Saat ini jalur tersebut sudah bisa dilalui. Namun, pengendara diminta untuk tetap berhati-hati karena kondisi cuaca sedang diguyur hujan. Ditambah, kondisi tanah di sekitar lokasi yang tidak stabil sehingga berpotensi menimbulkan longsor susulan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dampak banjir yang terjadi pada Senin, tanggal 10 Juni 2024 di 6 desa dalam Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh menyebabkan ratusan rumah warga terendam dan tertimbun material lumpur. Tingginya intensitas hujan yang terjadi pada Senin 10 Juni 2024
menyebabkan beberapa wilayah kota Sungai Penuh kembali mengalami kebanjiran. Salah satunya di Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. Selain membanjiri pemukiman warga, banjir juga menyebabkan ratusan rumah di 6 desa Kecamatan Pesisir Bukit tertimbun material lumpur dan kayu. Camat Pesisir Bukit Dani Warman mengatakan curah hujan yang tinggi sejak pukul 7 hingga 11 malam menyebabkan banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih tinggi dari permukaan sungai di desa Sungai Liuk, sehingga menyebabkan air sungai melimpah ke rumah warga. Mulai dari malam tadi jam 19 sampai jam 23, selama 3 jam, memang hujan lebat di wilayah sekitar Pesisir Bukit. Kita lihat air itu sudah naik sekitar jam 19.30, sudah isya, setinggi 1 meter dari sungai ke rumah warga. Setelah itu kita cek ke desa. Hingga saat ini warga masih membersihkan rumah mereka dari material lumpur dan kayu dengan peralatan seadanya. Warga berharap adanya perhatian dari pihak terkait untuk mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di Kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Tim gabungan BNPB, TNI, serta Damkar Kota Sungai Penuh bergotong royong membantu warga membersihkan material lumpur dan kayu akibat banjir pada Senin malam 4 Juni 2024. Tim gabungan disebar di 4 kecamatan Kota Sungai Penuh yang terkena dampak banjir. Curah hujan yang tinggi di Kota Sungai Penuh pada Senin malam 4 Juni 2024 menyebabkan 4 kecamatan di Kota Sungai Penuh mengalami kebanjiran, yaitu di Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Sungai Bungkal, dan Kecamatan Kumundebai. Selain membersihkan pemukiman warga, tim gabungan juga membersihkan sampah yang menumpuk di sungai. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sungai Penuh, Evandrianto, mengatakan, hingga saat ini tim gabungan masih melakukan pendataan jumlah kerugian dan jumlah warga yang terkena dampak banjir di 4 kecamatan di Kota Sungai Penuh. Pada kita untuk melakukan pembersihan daripada sisa-sisa banjir bandang yang terjadi pada malam. Sehingga kita pada pagi hari ini menurunkan anggota kita di beberapa titik. Jadi kita tidak terkonsentrasi saja di Kecamatan Pesisir Bukit, tapi di beberapa kecamatan kita ikut membantu masyarakat. Evandrianto juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh yang bermukim di kawasan bantaran sungai agar selalu waspada jika terjadi intensitas hujan tinggi dan segera mengevakuasi barang berharga jika terjadi banjir susulan. Fahlan Diandara, TVRI Jambi melaporkan. Sepanjang bulan Januari hingga Juni 2024, 50 titik panas terpantau oleh satelit Terra dan Aqua BMKG Provinsi Jambi. Titik panas tersebut tersebar di 11 kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun. Tercatat dari awal Januari 2024 hingga pekan kedua di bulan Juni 2024 ini, 50 titik panas terpantau oleh satelit Terra dan Aqua BMKG di Kabupaten Sarolangun. Titik sebaran terbanyak berada di Kecamatan Pauh dan Mandiangin, serta Batin 8. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Yen Aswadi mengatakan, berdasarkan informasi dari BMKG Provinsi Jambi, saat ini Kabupaten Sarolangun sudah memasuki musim kemarau, sehingga perlu adanya peningkatan kewaspadaan dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan tahun 2024. Yen Aswadi menjelaskan tingkat kepercayaan titik panas sepanjang Januari hingga Juni bervariasi antara 55 hingga 65% dan tidak semua titik panas tersebut berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Untuk sebulan terakhir ada sekitar 2. Cuma kalau dari Januari itu ada 50 titik hotspot. Sampai hari ini? Ada yang Pantulan, ada yang di dekat lokasi Batubara, dan ada juga yang kebakaran. Nah, itu untuk luasan yang terbakar tidak begitu luas. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sarolangun, luas lahan yang terbakar sepanjang Januari hingga Juni 2024 seluas 4 hektar menyebar di sejumlah titik di 11 kecamatan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, pemerintah Kota Jambi diminta mencegah perilaku eksploitasi pada anak. Saudara, terima kasih Anda masih bersama Jambi hari ini dalam segmen Info Haji 2024. Setelah resmi diberangkatkan melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi, 3.118 jemaah calon haji Provinsi Jambi telah berada di Mekah. Informasi tersebut akan disampaikan kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Halo, selamat sore Randy. Kegiatan apa yang saat ini sedang dilakukan oleh para jemaah calon haji? Baik, selamat sore Raihan dan juga pemirsa. Telah resmi diberangkatkan sejak tanggal 3 Juni 2024 yang secara bergantian dilepas oleh Gubernur dan juga Wakil Gubernur Jambi. Total ada 3.118 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang diberangkatkan ke Mekah melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Para jemaah tersebut merupakan jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 22 hingga 28 Batam. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menjamin jemaah yang diberangkatkan ini merupakan jemaah yang layak diterbangkan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Tercatat, hanya ada 3 jemaah dari total 3.121 orang jemaah yang diberangkatkan yang harus dipulangkan sesampainya di Bandara Hang Nadim Batam karena alasan kesehatan. Para jemaah tersebut saat ini sedang proses pemulihan untuk segera dipulangkan. Kemudian, Kemenak mengkonfirmasi adanya kabar duka dari 1 jemaah calon haji Provinsi Jambi, yakni asal Kota Jambi yang tergabung dalam kloter 26 yang bernama Husain Ibas Ijan berusia 74 tahun, wafat pada 10 Juni yang lalu di Rumah Sakit King Faisal Makkah. Almarhum dinyatakan meninggal dunia karena gangguan irama jantung dan juga sesak napas. Sementara untuk para jemaah lainnya yang saat ini sedang berada di pemondokan di wilayah sisa, sedang mempersiapkan diri untuk menjalani puncak ibadah haji di Armusna. Pemantapan persiapan untuk wukuf di Arafah, kemudian mahbid di Musdalifah dan juga melempar jumroh di Mina harus dilakukan mengingat rangkaian ibadah tersebut membutuhkan pengetahuan dan juga kondisi fisik yang prima. Sebelumnya, para jamaah juga sudah melaksanakan tawaf kudum dan sejumlah ibadah sunnah lainnya sesampainya di Makkah. Kemenak menjamin sejauh ini belum ada keluhan terkait kesehatan yang para jamaah yang baru, karena adapun keluhan terkait penyakit ataupun gangguan kesehatan hanya proses penyesuaian diri dengan situasi yang baru. Demikian, Rehan. Ya, Randy, apa penilaian Kementerian Agama terkait proses pemberangkatan seluruh jemaah calon haji? Baik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menilai proses pemberangkatan pada musim haji 1445 Hijriah tahun ini berjalan dengan sangat baik. Bahkan proses pemberangkatan ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, di mana proses pemberangkatan para jamaah dapat dilakukan secara tertib dan juga teratur. Kemudian, walaupun jemaah lansia Provinsi Jambi berjumlah 818 orang atau sebanyak 26,50% dari total jemaah yang diberangkatkan, kondisi fisiknya semua dalam keadaan baik. Penerapan kebijakan tes kesehatan sebelum pelunasan pemberangkatan ibadah haji menjadi strategi yang baik untuk melancarkan keberangkatan dan juga meminimalisir terjadinya persoalan kesehatan pada jemaah lansia. Selain itu, pengoptimalan moto ramah lansia juga menjadi senjata yang baik untuk memperlancar keberangkatan para jemaah. Demikian, Rehan. Ya, terima kasih atas laporan Anda, Randy. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Saudara, masih di dalam info segmen Haji 2024, Jeddah Cattle Market merupakan pusat penjualan hewan ternak terbesar di Arab Saudi. Lazimnya setiap menjelang Idul Adha, stok hewan kurban di pasar tersebut ditambah untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji yang berada di Tanah Suci. Inilah Cattle Market Jeddah, pasar hewan kurban terbesar di Arab Saudi yang terletak di Jalan Al-Khumrah As-Suroriyah, Kota Jeddah. Pasar yang dibangun lebih dari 30 tahun ini menjual beragam hewan ternak seperti kambing, domba, sapi, dan unta. Hewan-hewan yang dijual di pasar ini mendapat pemantauan kesehatan secara reguler. Bahkan seluruh hewan di sini telah diperiksa oleh pihak Kementerian Kesehatan Arab Saudi sehingga hewan terjamin kualitasnya sesuai syariat.
Harga hewan kurban di Arab Saudi cukup bervariatif, seperti kambing dan domba sekitar 600 sampai 700 rial atau 2 hingga 3 juta rupiah. Sedangkan sapi kisaran 3.000 sampai 4.000 rial atau setara 12 hingga 17 juta rupiah. Sedangkan unta dijual dengan harga 5.000 sampai 7.000 rial atau 21 hingga 30 juta rupiah. Beberapa jenis hewan berasal dari peternak lokal, namun sebagian diimpor dari Somalia dan Sudan. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ariel Kahari melaporkan. Informasi lainnya, saudara, mempekerjakan anak di bawah umur masih terjadi dengan berbagai modus seperti menjadi pengamen dan penjual tisu di setiap sudut lampu merah. Pemerintah Kota Jambi diminta bertindak tegas dan mencegah perilaku eksploitasi pada anak. 12 Juni diperingati sebagai Hari Dunia Menentang Pekerja Anak. Hampir di setiap negara terjadi permasalahan serupa, yakni mempekerjakan anak di bawah umur dengan berbagai alasan, termasuk di Kota Jambi yang masih ditemukan anak di bawah umur bekerja sebagai pengamen dan penjual tisu di setiap sudut lampu merah. Salah seorang warga Kota Jambi, Rizal Jebua, mengatakan kerap menemukan peristiwa eksploitasi anak di setiap lampu merah. Pemerintah Kota Jambi harus bertindak tegas dan mencegah perilaku eksploitasi tersebut. Pasalnya perbuatan tersebut dapat mengganggu mental anak untuk berkembang. Nah sih satu sisi kita resah juga ya sebagai pengguna jalan, apalagi itu banyak yang namanya anak-anak dan ya bisa dibilang orang-orang tua, karena ini termasuk salah satu eksploitasi anak. Menurut saya ya pribadi, jadi saya harap pemerintah bisalah menindak tegas hal itu. Hari Dunia Menentang Pekerja Anak tahun 2024 ini mengangkat tema Akhiri Pekerja Anak. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan hak-hak anak di Indonesia. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Sosial Kota Jambi mengajak peran serta masyarakat untuk mencegah berkembangnya eksploitasi kepada anak. Peran serta masyarakat diharapkan dapat meminimalisir aksi eksploitasi anak sedini mungkin. Memperingati Hari Dunia Menentang Pekerja Anak pada tanggal 12 Juni 2024, Dinas Sosial Kota Jambi mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif mencegah terjadinya eksploitasi anak. Peran serta masyarakat ini sangat perlu dilakukan untuk meminimalisasi terus berkembangnya aksi eksploitasi kepada anak, hingga anak terlindungi dari aksi perbuatan memperalat, memanfaatkan, serta memeras anak untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Jambi, Ahmad Fikri, mengatakan, saat ini tim akan terus melakukan pencegahan hingga sosialisasi agar aksi eksploitasi anak tidak terjadi. Selain itu, peran serta masyarakat juga diharapkan dapat membantu mencegah aksi eksploitasi, salah satunya dengan tidak memberikan sejumlah uang kepada anak yang dipekerjakan. Secara insentif, kami terus melakukan kegiatan penjangkauan secara berkala, baik pagi, siang maupun malam, di tiap-tiap simpang oleh tim monitoring Dinas Sosial Kota Jambi. Nah, itu pun kami juga berkoordinasi dengan OPD terkait, salah satunya Satpol PP Kota Jambi selaku penegak perda, karena sifat kami sebenarnya pada tahapan pasca, setelah penangkapan atau penjangkauan dari Satpol PP Kota Jambi, kemudian diserahkan ke Dinas Sosial untuk kegiatan pembinaan dan bimbingan psikososial. Selain itu, Ahmad Fikri turut mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila ditemukan adanya indikasi eksploitasi anak, khususnya di Kota Jambi, ke instansi terkait. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan. Nahkoda dan ABK Takbot Batubara diperiksa penyidik kepolisian Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Jambi. Pemeriksaan itu, saudara, dilakukan pasca insiden takbot batubara menabrak kerambah ikan milik warga. Akibat menabrak kerambah ikan milik warga di RT 04 Dusun Tuo, Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Nahkoda dan ABK Tukbot Batubara diperiksa penyidik kepolisian Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Jambi. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan penyebab insiden kecelakaan yang mengakibatkan tukbot lepas kendali dan menabrak kerambah ikan milik warga. PLH Pemnhas Bidhumas Polda Jambi, Kompol Abi Nasution, mengatakan penyidik kepolisian telah memeriksa ABK dan nahkoda kapal.
Dari hasil pemeriksaan sementara, kapal diduga menabrak kerambah ikan karena adanya kerusakan di mesin kapal, hingga mengakibatkan lepas kendali. Ya, sampai saat ini itu nahkoda maupun ABK sudah diambil keterangan oleh penyidik di Port Airut dan kita masih menunggu perkembangan untuk berikutnya. Kompol Abi Nasution menambahkan, pihaknya terus mengingatkan seluruh nahkoda tugboat batubara yang melintas Sungai Batanghari agar lebih berhati-hati saat melintas, khususnya di area jembatan dan kerambah ikan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang Idul Adha 1445 Hijriah, pemerintah Kota Jambi menggelar pasar murah di kawasan Tugu Keris, Siginjai. Hal itu bertujuan untuk menekan lonjakan harga bahan pokok yang meningkat drastis. Pasar murah di kawasan Tugu Keris, Siginjai, Kota Jambi kembali digelar. Masyarakat banyak yang datang untuk membeli kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Salah satunya beras SPHP yang dijual dengan harga Rp60.000 per 5 kg. Sementara untuk harga di pasar atau ecerannya mencapai Rp63.000 per 5 kg. Bawang merah dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram dan daging ayam broiler Rp30.000 per kilogram. Harga tersebut cenderung lebih murah dibandingkan dengan harga bahan pokok di pasar. Salah seorang warga Kota Jambi, Tursini, berharap pemerintah terus menggelar pasar murah di setiap harga bahan pokok mulai meningkat, sehingga masyarakat bisa terbantu dengan harga yang cukup murah untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ini murah nggak dengan harga lainnya, Bu? Murah. Murah, Bu. Ya, kalau di pasaran berapa, Bu? Ada yang jual 62, 63, 65. Artinya kita ngejar yang murah sekarang. Yang murah. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih mengatakan, pasar murah ini bertujuan untuk menekan lonjakan inflasi di Kota Jambi. Kemudian juga menjaga stabilitas harga bahan pokok jelang Idul Adha tahun 2024. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris tandatangani NPHD pengamanan pilkada untuk Korem 042 Gapu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menandatangani NPHD pengamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2024 untuk Korem 042 Garuda Putih Jambi. Untuk pengamanan Pilkada serentak tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi menggelontorkan anggaran 5,8 miliar rupiah kepada Korem 042 Garuda Putih Jambi. Bersama Danrem 042 Garuda Putih Jambi, Gubernur Al-Haris resmi menandatangani naskah perjanjian hibah daerah NPHD pengamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2024. Untuk pengamanan Pilkada serentak tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi menggelontorkan anggaran 5,8 miliar rupiah kepada Korem 042 Garuda Putih Jambi. Al-Haris menekankan penandatanganan NPHD itu dilakukan untuk mendukung kinerja TNI dalam rangka mengamankan jalannya pilkada agar berlangsung lancar, aman, dan kondusif. Jaringan TNI yang menjangkau hingga ke pelosok-pelosok daerah sangat diperlukan untuk menciptakan penyelenggaraan pilkada yang damai dan jauh dari isu perpecahan. Karena memang kita akui bahwa situasi kondisi saat dan menjelang pemilu kada ini biasanya kan perlu situasi yang aman dan kondusif. Artinya adalah TNI kan punya babinsa di lapangan, punya dan ramil. Nah inilah tangan-tangan kita yang melakukan langkah-langkah bagaimana masyarakat itu bisa harmonis di bawah, ya kan? Nah sehingga terciptalah isu-isu yang positif yang tidak memecah belah. Nah sehingga berlangsunglah pilkada dengan damai dan aman, itu sebenarnya intinya. Danrem 042 Garuda Putih Jambi Brigjen TNI Rahmat mengatakan, Korem siap untuk mengamankan jalannya pilkada serentak di Provinsi Jambi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelantikan kepala daerah terpilih. Dana hibah pemerintah Provinsi Jambi akan sangat membantu kegiatan operasional seluruh personel yang bekerja. Dengan menyiapkan dari tahap perencanaan,
persiapan pelaksanaan sampai pengakhiran. Dalam hal ini adalah perencanaan mulai dari pendaftaran, kemudian dalam rangka pelaksanaan, kemudian nanti tahap akhirnya adalah pelantikan gubernur. Nah, dalam rangka tahapan inilah personel kita melaksanakan kegiatan dalam rangka pertama adalah memetakan daerah-daerah kemungkinan rawan terjadi konflik, sehingga situ kita mengerahkan para babinsa, para danramil, kemudian anggota untuk melakukan komunikasi sosial. Harapannya dengan dia melakukan komunikasi di daerah itu terciptalah situasi yang kondusif. Pada Pilkada serentak 27 November mendatang, Korem 042 Garuda Putih Jambi akan mengerahkan 1.200 personel TNI. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris berkomitmen untuk memberikan hak-hak perlindungan ketenagakerjaan yang layak bagi masyarakat. Komitmen itu ditunjukkan melalui realisasi program bantuan keuangan bersifat khusus. Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk memberikan hak-hak perlindungan ketenagakerjaan yang layak bagi masyarakat. Komitmen itu telah ditunjukkan melalui pembayaran program jaminan ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui realisasi program bantuan keuangan bersifat khusus. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, hingga September 2023, pemerintah Provinsi Jambi telah menyalurkan program manfaat untuk masyarakat miskin ekstrim hingga mencapai 7,6 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan Gubernur Al-Haris saat menyerahkan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan Paritrana tahun 2024 tingkat Provinsi Jambi. Al-Haris menekankan pentingnya perlindungan bagi para pekerja rentan di daerah. Pemerintah Provinsi Jambi akan berupaya hadir bagi masyarakat untuk memberikan perlindungan dari risiko pekerjaan. Program jaminan ketenagakerjaan yang diupayakan pemerintah Provinsi Jambi juga akan memberikan jaminan keberlangsungan ekonomi keluarga dan pendidikan bagi anak-anak para penerima manfaat. Perlindungan kepada para pekerja rentan dan BPJS dan lainnya. Nah, ini penting saya kira, sebab kita punya masyarakat yang kita ini masih banyak yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana tahun 2024 tingkat Provinsi Jambi diselenggarakan untuk memberikan penghargaan kepada pihak yang dinilai telah peduli terhadap perlindungan ketenagakerjaan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Hadiri rapat paripurna DPRD Bungo, Wakil Bupati apresiasi semua fraksi yang menyetujui rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bungo tahun anggaran 2023. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bungo dengan agenda penyampaian kata akhir fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo tahun anggaran 2023 serta paripurna penetapan Ranperda di luar Propemperda tahun anggaran 2024. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua 2 DPRD Bungo Martunis. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto mengatakan terima kasih dan apresiasi atas dukungan seluruh anggota DPRD dan semua fraksi sehingga Ranperda ini dapat diselesaikan dan disetujui semua fraksi serta banyak saran dan masukan dari DPRD Bungo, baik yang disampaikan dalam bentuk pandangan umum maupun pada saat pembahasan Ranperda. Saran dan masukan ini sangat berguna bagi pemerintah Kabupaten Bungo untuk perbaikan dan kesempurnaan ke depannya. Hadir dalam kegiatan rapat paripurna DPRD Bungo dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bungo tahun anggaran 2023 sekaligus juga penetapan Ranperda tentang pemberian insentif dan juga manifestasi. Tentu kami atas nama pemerintah Bungo menyampaikan apresiasi, ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi yang tadi menyampaikan masukan. Ini luar biasa, masukan yang sangat bagus dan konstruktif. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan betul buat kami untuk ke depan merumuskan kebijakan. Pada rapat paripurna tersebut, salah seorang anggota Dewan menyampaikan pandangan akhirnya. Secara keseluruhan, fraksi DPRD menyetujui pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bungo tahun anggaran 2023. Pada penyampaian fraksi, salah satunya disampaikan bahwa pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, serta dapat memaksimalkan pemeliharaan infrastruktur,
penyerapan anggaran, serta memberikan kemudahan bagi investasi dari luar untuk masuk ke Kabupaten Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Buka gerakan serentak intervensi pencegahan stunting, Wakil Bupati Bungo mengajak semua pihak bersinergi menurunkan angka stunting dan mewujudkan program Kabupaten Bungo bebas stunting tahun 2024. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto bersama unsur Forkompimda Kabupaten Bungo membuka secara resmi gerakan serentak intervensi pencegahan stunting tahun 2024. Gerakan serentak tersebut bertujuan untuk mendukung keberhasilan kegiatan sesuai arahan dari Kemendagri, yakni terlaksananya intervensi serentak pencegahan stunting di daerah melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi dan intervensi bagi seluruh ibu hamil, bayi di bawah umur 5 tahun, dan calon pengantin secara berkelanjutan yang dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto sekaligus Ketua TPPS mengatakan, melalui gerakan ini diharapkan 100% sasaran seperti calon pengantin baru, ibu hamil juga balita mendapatkan pendampingan dan pelayanan kesehatan yang diperlukan, berupa deteksi dini dan edukasi serta intervensi dalam rangka mencegah munculnya kasus stunting baru, sehingga Kabupaten Bungo bebas stunting dapat terwujud dalam tahun 2024. Dalam upaya untuk percepatan penurunan stunting di Bungo, hari ini dilaksanakan kegiatan gerakan serentak intervensi spesifik ya dalam rangka penurunan stunting di Bungo, dan ini serentak se-Indonesia. Nah, kita berharap tadi juga dihadiri oleh lintas sektoral termasuk Forkompimda, kemudian Pak Camat, juga Kepala Puskesmas. Nah, kita berharap lewat acara nanti langsung kita juga akan laksanakan kegiatan intervensi spesifik, membuat calon pengantin, ibu hamil, bayi, mbak-mbak semua akan kita intervensi. Pada kegiatan tersebut, Wakil Bupati Safrudin Dwi Aprianto tidak lupa mengajak semua lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat dusun untuk dapat mengawal seluruh sasaran melakukan intervensi sesuai standar agar hasil yang didapatkan akurat, sehingga cakupan layanan yang diterima masyarakat dapat dirasakan dan meningkat. Wakil Bupati juga mengajak masyarakat turut menyukseskan upaya melawan stunting yang masih menjadi salah satu tantangan kesehatan di Kabupaten Bungo. Kegiatan ini dipusatkan di Hotel Amaris, Muara Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menggelar kegiatan sosialisasi pendidikan politik tahun 2024 di Kabupaten Kerinci. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pendidikan politik khususnya bagi pemilih pemula. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Jambi menggelar kegiatan sosialisasi pendidikan politik tahun 2024 bagi pemilih pemula yang bertempat di kantor Kesbangpol Kabupaten Kerinci. Kabid Partisipasi Politik Kesbangpol Provinsi Jambi, Suardi, yang mewakili Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi mengatakan, kegiatan sosialisasi pendidikan politik yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pendidikan politik, khususnya bagi para pemilih pemula yang ada di Kabupaten Kerinci. Selain itu, dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran bagi para pemilih pemula, khususnya di Kabupaten Kerinci, untuk ikut berpartisipasi pada Pilkada Serentak tahun 2024. Para pemilih pemula juga diharapkan mampu berperan aktif dalam mengambil keputusan baik pada level eksekutif maupun legislatif. Yang ketiga, kita harapkan dari kegiatan ini agar para pemilih pemula ini dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Dan yang keempat, kita harapkan agar pemilih pemula ini tidak golput nantinya pada hari pelaksanaan pemilu kada itu. Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari perwakilan mahasiswa dan siswa SMA sederajat. Kegiatan itu juga menghadirkan narasumber akademisi Kabupaten Kerinci Jafar Ahmad. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. PJ Ketua TP/PKK Muaro Jambi Habibah Najmi resmi dilantik sebagai Bunda PAUD dan Pembina Posyandu Muaro Jambi. Habibah berkomitmen dapat menjalin kerjasama dengan semua pihak dalam menurunkan angka stunting menuju generasi emas 2045. Bunda PAUD Provinsi Jambi Hesnidar Haris melantik Bunda PAUD Kabupaten Muaro Jambi Habibah Najmi
yang berlangsung di rumah dinas Bupati. Pada prosesi pelantikan, Habibah Najmi juga dikukuhkan sebagai pembina Posyandu Muaro Jambi. Bunda PAUD Hesnidar yakin Habibah dapat menjalankan tugas dengan baik dan dapat bekerja sama dengan berbagai instansi, terutama pemerintah sebagai mitra kerja. Hesnidar juga berharap agar Bunda PAUD yang baru dilantik dapat berinovasi untuk melayani masyarakat, terutama menjalankan program yang telah digagas. Supaya program-program yang sudah dilaksanakan sebelumnya bisa dilanjutkan, kemudian jika ada memang prioritas program yang baru yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing itu disegerakan. Bunda PAUD Muaro Jambi Habibah Najmi berkomitmen dapat menjalankan amanah dengan baik, terutama dalam menurunkan angka stunting untuk mencapai target dengan berbagai upaya yang telah dilakukan. Dimulai dari sosialisasi perencanaan hidup berkeluarga bagi generasi muda hingga pemenuhan gizi kepada anak-anak. Saya berupaya agar masyarakat Muaro Jambi sehat, tumbuh berkembang dari janin hingga lahir, anak-anak, dewasa dan remaja hingga lansia. Setelah pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi usaha kesehatan sekolah madrasah atau UKS dengan tema penerapan trias UKS dalam mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, oknum ASN BP3MI nekat selundupkan sabu ke Provinsi Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, Mahkamah Konstitusi menetapkan 2 TPS di Kabupaten Batanghari melakukan pemungutan suara ulang PSU Pemilihan Legislatif 2024 di 2 TPS di Kabupaten Batanghari. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Ade Juniawan di Kabupaten Batanghari. Selamat sore, Ade. Apa yang menjadi pelanggaran di 2 TPS tersebut hingga harus dilakukannya PSU, Ade? Ya, selamat sore Airani dan pemirsa. Untuk pasca ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap laporan atau pengajuan dari Partai PDI Perjuangan terhadap adanya selisih suara yang terjadi antara PDI Perjuangan dengan PKS untuk DPRD Provinsi Dapil 2 yang ada di Kabupaten Batanghari, di mana Mahkamah Konstitusi menetapkan ada 2 TPS yang harus melakukan pelaksanaan atau pemungutan suara ulang pada tahun ini. Dan jadwal untuk pelaksanaan sendiri, saat ini pihak KPU masih lakukan koordinasi dengan KPU RI untuk memastikan penetapan jadwal dari pelaksanaan ini. Berkaitan dengan pelanggaran atau temuan yang terjadi, di mana hasil dari proses penelusuran dari pihak KPU maupun Bawaslu, di mana adanya pemilih yang melakukan pencoblosan di 2 TPS yang berbeda, sehingga hal ini memenuhi unsur dari PHMK sendiri bahwa ada pembuktian terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu seperti itu. Airani, yang dapat saya sampaikan juga bahwa pasca penetapan Mahkamah Konstitusi terhadap PSU yang ada di Kabupaten Batanghari, nantinya harus segera dilakukan pihak KPU paling lambat 30 hari setelah putusan ini berlangsung, yakni dimulai pada 10 Juni, tepatnya Senin kemarin, dan dalam waktu 30 hari ini pihak KPU sendiri harus mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 2 TPS tersebut. Heran. Baik, Ade, lalu seperti apa persiapan yang dilakukan KPU termasuk untuk petugas PPS, Ade? Ya, untuk persiapan sendiri, pihak KPU sendiri seperti saya bilang tadi, tengah melakukan koordinasi dengan KPU RI untuk pelaksanaan PSU serentak, di mana selain di Kabupaten Batanghari ada sejumlah daerah lainnya yang ada di luar Provinsi Jambi yang akan nantinya melaksanakan PSU juga. Dan nantinya pihak KPU RI akan
mencoba melaksanakan tes serentak tersebut dengan daerah lainnya, sehingga ini berjalan seiringan hingga nanti prosesnya terselesaikan. Dan nantinya pihak KPU juga akan melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, yakni pihak kepolisian, untuk proses pengamanan sendiri selama berjalannya PSU yang akan dilakukan di 2 TPS, yakni TPS 02 dan TPS 04 di Desa Kembang Seri, Kecamatan Muara Sebuulu, Kabupaten Batanghari. Dan sebelumnya pihak KPU sendiri sempat menerima surat atau laporan dugaan perselisihan suara ini di 5 TPS yang ada di Kabupaten Batanghari. Namun dari hasil proses sidang di Mahkamah Konstitusi sendiri, 3 TPS yang ada di Batanghari itu tidak memenuhi unsur dalam kategori pelanggaran. Namun dan 2 TPS inilah yang ditetapkan nantinya yang akan melaksanakan PSU pada waktu yang dikemungkinan akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang. Hairani. Baik, pihak KPU Kabupaten Batanghari terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait jelang PSU. Terima kasih atas laporan Anda. Ade, selamat sore dan selamat bertugas kembali. Informasi lainnya, Saudara, aksi bakar ban mewarnai unjuk rasa aktivis yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bangko. Mereka menolak peraturan pemerintah tentang kewajiban membayar iuran tabungan perumahan rakyat (TAPERA). Aktivis yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Bangko melakukan unjuk rasa di Simpang 4 lampu merah depan kantor Diskominfo Merangin. Mereka menyuarakan peraturan pemerintah tentang kewajiban membayar iuran tabungan perumahan rakyat (TAPERA). Massa juga membakar ban sebagai bentuk protes. Mereka mendesak pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA. Di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 itu negara menyediakan terkait persoalan perumahan dan pemukiman. Nah, di dalam ayat tersebut menjelaskan negara menyediakan perumahan yang layak untuk masyarakat. Aksi ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Merangin Herman Effendi dan anggota Hasren Purja Sakti. Hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa anggota DPRD Merangin menolak TAPERA. Pihak DPRD juga berjanji mengirim surat ke pemerintah pusat untuk peninjauan kembali atau bahkan membatalkan TAPERA. Dan tentu ada tadi kan menganalisa sebagai ada semacam beberapa jumlah total iuran yang dipotong oleh TAPERA ini di angka 8 miliar dan uangnya entah kemana. Nah, ini juga kita ikut bersama-sama dengan adik-adik bahwa apa yang disampaikan oleh adik-adik ini wajib juga kita sampaikan aspirasi adik-adik ini ke pusat tentunya. Aktivis menilai kebijakan tersebut akan merugikan rakyat dengan adanya potongan gaji sebesar 2,5 hingga 3% untuk para pekerja. Ketentuan TAPERA menambah beban masyarakat, apalagi saat ini biaya hidup semakin tinggi. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Satres Narkoba Polres Muaro Jambi melakukan penggerebekan di beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba. Dari aksi tersebut, polisi mengamankan 7 pelaku penyalahgunaan narkoba. Tim gabungan Satres Narkoba Polres Muaro Jambi menangkap 7 orang pelaku penyalahgunaan narkoba dari lokasi yang berbeda. Di antaranya Desa Simpang Limo, Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota, dan Desa Sebapo Kecamatan Mestong. Masing-masing lokasi diamankan 2 orang dan 1 orang pelaku di Desa Sarangburung Kecamatan Jaluko. Dari tangan para pelaku, tim menemukan paket narkoba jenis sabu. Saat ini para pelaku diamankan di Rutan Polres Muaro Jambi dan sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Para pelaku terancam hukuman 2 hingga 5 tahun penjara. Telah mengamankan 7 orang terduga pelanggar penyalahguna narkoba di 5 TKP berbeda. Kepada 7 pelaku yang sudah kami amankan ini akan kami lakukan pengembangan juga. Pastinya kami akan melakukan tindakan penegakan hukum terhadap semua penyalahguna narkoba. Penggerebekan di berbagai lokasi ini merupakan hasil dari laporan yang diterima Satres Narkoba Polres Muaro Jambi dari masyarakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Seorang ASN Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Riau diringkus tim Ditres Narkoba Polda Jambi. Oknum ASN bersama jaringan narkobanya itu diringkus karena akan menyelundupkan 4 kg sabu ke Provinsi Jambi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi meringkus 8 pelaku penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi. Kedelapan pelaku ini merupakan jaringan narkoba antar provinsi yang diamankan di 3 provinsi berbeda, yakni Jambi, Lampung, dan Provinsi Riau. Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi, AKBP Ernesto Seiser mengatakan, pengungkapan kasus itu berdasarkan hasil pengembangan operasi antik tahun 2024. Dari hasil razia ditemukan adanya indikasi penyelundupan narkoba jenis sabu di Kabupaten Sarawangun. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan 4 kg sabu yang rencananya akan diedarkan di Provinsi Jambi. Dari 8 tersangka, 1 diantaranya merupakan oknum ASN di Balai Pelayanan Pekerja Migran Provinsi Riau. Tersangka merupakan kurir dalam penyelundupan 4 kg sabu tersebut. 1 gram itu 5 orang, ya 1 gram digunakan 5 orang dikali dengan 4 kilo ini, itu sekitar 20.000 jiwa kita selamatkan kalau sempat ini beredar di masyarakat. Kalau misalnya ini tersebar di masyarakat dan digunakan orang dan itu jadi pecandu narkoba, itu kita bisa menekan subsidi dari pemerintah terkait masalah rehabilitasi. Kedelapan tersangka kini ditahan di Rutan Polda Jambi dan dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dalam segmen Lintas Andalas. Di antaranya, Dinas Pertanian Kota Padang mengimbau masyarakat tidak memotong sapi betina produktif untuk berkurban. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, seluruh jemaah calon haji asal Provinsi Jambi telah diberangkatkan ke Tanah Suci Makkah. Berbagai persiapan dan rangkaian ibadah haji telah dilakukan jemaah haji menjelang puncak haji. Lalu bagaimana kondisi jemaah haji asal Jambi di Tanah Suci? Saat ini kita telah terhubung dengan Pembimbing Haji Kloter 22 Provinsi Jambi, Bapak Ali Martado langsung dari Tanah Suci. Assalamualaikum Pak Ali, bagaimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saat ini baik-baik saja. Baik, lalu bagaimana kondisi jemaah haji asal Jambi saat ini di Tanah Suci, Pak Ali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami laporkan dari Masjidil Haram Mekah setelah sholat zuhur bahwasanya jemaah haji Jambi khususnya dan di Indonesia umumnya sekarang ini sudah dikarantina di hotel-hotel. Karena bis lawat untuk teradu di mengantar jemaah ke Masjidil Haram sudah dihentikan sejak kemarin, sejak jam 12 kemarin. Maka hari ini jemaah membuat kegiatan di hotel-hotel dengan mengadakan bimbingan manasik ar-muzna di hotel atau di musola hotel masing-masing. Alhamdulillah dari kemarin jemaah sampai di hotel sambil menjaga stamina untuk persiapan ar-muzna tanggal hari Jumat, insyaallah tanggal 14 sudah mulai tarwiyah ke Arafah. Sementara untuk jamaah di Provinsi Jambi khususnya alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Kemarin sempat ada yang 1 orang dirawat di rumah sakit, sekarang sudah dalam keadaan sehat. Demikian dapat kami laporkan dari Keramat Arab Saudi Arabia. Baik, terima kasih banyak Pak Ali. Terima kasih, selamat menjalankan tugas kembali dan selalu jaga kesehatan Pak Ali. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Alhimni Raihan. Dan saya Karadi Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.